warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi pada semester 2, yaitu Teorema Pitagoras. Materi Teorema Pitagoras ini berhubungan dengan segitiga siku-siku. Jadi nanti kalian akan menyaksikan bagaimana pembuktian Teorema Pitagoras. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang Teorema Pitagoras. Jadi Teorema Pitagoras ini adalah teorema yang berkaitan dengan panjang sisi segitiga ya. Jadi seandainya kita punya segitiga ini A, B, dan C sisinya dengan syarat angle antara B dan A ini harus 90 derajat ya. Jadi harus tegak lurus ya. Oke. Dan jadi teorema Pitagoras itu menyatakan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi panjang ini A kalau dikuadratkan ditambah ini B kuadratkan sama dengan C yang dikuadratkan. Jadi C ini sering juga disebut dengan hipotenusa ya. Kalau di matematika. Jadi sisi paling panjang ini C. Di gambar yang kedua ini kita juga bisa lihat di sini jadi yang disebut A kuadrat itu bisa kita gambarkan semacam kotak ya, karena A kuadrat kan A dikali A. Jadi panjang A dikali A sama dengan A kuadrat. Dan A kuadrat ditambah B kuadrat, jadi kotak yang biru ditambah kotak yang hijau ini harus sama dengan kotak yang merah, karena yang merah ini C ya. C ini sama ini adalah hipotenusa ini kan, dan ini adalah tanda bahwa angle-nya harus tegak lurus atau 90 derajat. Oke. Gimana cara kita membuktikannya bahwa ini adalah benar? Jadi di sini saya sudah menyiapkan segitiga ini ya. Ini bisa kita gerak-gerakkan. Ini saya bikinnya pakai PowerPoint. Mungkin ini harus kita ya, atau kita delete aja. Oke. Jadi kita punya segitiga ini A, B, dan C ini, dan kita bisa copy ya. Ini kita copy menjadi 4 bagian. Pertama kita bikin jadi 4. Oke. Seperti ini. Kita bikin 4 seperti ini, lalu kita susun sedemikian rupa. Kita di sini juga punya kotak warna kuning ya. Kita susun sedemikian rupa sehingga sisi yang 90 derajat itu bertepatan dengan ujung dari kotak ya. Jadi bisa kita putar seperti ini. Oke. Lalu ini juga kita putar seperti ini. Dan oke. Yang paling penting adalah bahwa segitiga ini tidak saling bertumpukan ya. Ini harusnya benar-benar lurus. Oke, kita anggap ini perfect lah ya. Dan kita kan tadi udah lihat, ini C ini kan adalah sumbu yang paling panjang ya, sama seperti di gambar ini. Dan kalau kita lihat kotak di tengah ini, itu kan besarnya sama dengan, luasnya sama dengan C kuadrat ya. Karena C dikali C. Perlu diingat ini segitiga semua identikal. Dan jadi luas yang kuning kita ingat-ingat itu harus C kuadrat karena C kali C ya. Dan seandainya sekarang segitiga ini kamu pindahin ke sini misalnya seperti ini, itu berapa luas yang bagian kuning ini? Tentunya tetap C kuadrat kan, karena kita segitiga ini kita tidak susunnya seperti ini, tapi benar-benar di tengah. Jadi sebenarnya sama aja seperti awal gini ya, karena ini C kuadrat. Jadi kalau mau kita pindahin ke sini juga luas yang kuning, wilayah yang kuning itu juga tetap C kuadrat. Berarti kita bisa susun segitiga ini sedemikian rupa sesuka hati kita, asalkan tidak tumpukan ya, tidak saling bertindihan seperti ini, kita bisa susun sedemikian rupa sesuai hati kita. Jadi misalnya kita bisa susun seperti ini. Gitu. Dan yang ini misalnya kita susun seperti ini.
Oke, lalu kita susun seperti ini. Oke, ini kita anggap aja bener-bener tertutup ya ini ya. Karena aslinya juga harus tertutup ini, karena saya nggak bisa perfect karena PowerPoint-nya aja nih. Mungkin kita bisa geser sini. Oke. Nah, seperti tadi kan kita ingat, yang wilayah kuning itu kan luasnya C kuadrat kan, seperti di awal. Tapi kalau kita lihat lagi sekarang, yang warna kuning ini sebenarnya ini A kuadrat, karena di sini sisi A dan di sini juga sisi A. Jadi ini luasnya A kuadrat, dan di yang sebelah sini itu B dan B, yaitu B kuadrat. Berarti kita telah membuktikan bahwa luas kotak A kuadrat ditambah kotak B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, seperti yang di awal. Oke, jadi itu pembuktiannya ya. Ini adalah salah satu pembuktian dari sekian banyak pembuktian teorema Pythagoras yang ada. Oke, terus bagaimana sih penggunaan dari teorema Pythagoras ini? Jadi saya udah nyiapin contoh di sini. Jadi misalnya ada segitiga yang tadi tegak lurus ini, misalnya kita mengetahui panjangnya A sama dengan 6 cm dan panjang C hipotenusa 10 cm. Kita pengen tahu berapa sih panjangnya B gitu kan. Dan kita teorema Pythagoras, kita ingat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti kan tinggal kita masukin aja. A-nya 6 kuadrat ditambah B kuadrat yang kita cari itu sama dengan 10 kuadrat. 6 kuadrat itu sama dengan 36 ditambah B kuadrat kita biarin aja sama dengan 100 kan, 10 kuadrat. Lalu kita bisa pindah ini. B ini 36 ini kita pindah ke kanan. Jadi tapi perlu diingat kalau kita pindah ke sebelah sana tandanya harus jadi minus ya. Oke, berarti kan B kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36 sama dengan 64, dan untuk mendapatkan B kita harus mengakarkan 64 ini. Hasilnya adalah 8 cm. Ya, itulah contoh penggunaan rumus Pythagoras, teorema Pythagoras. Ya udah, sampai di sini dulu aja teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tulis di komentar. Semoga video ini membantu. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Segitiga siku-siku. Bu Nur gambar di sini misalkan ada segitiga siku-siku ABC. Nah, ini adalah tanda siku-siku. Perlu kalian perhatikan, segitiga siku-siku ini mempunyai 3 sisi. Nah, sisi yang nempel pada tanda siku-siku ini disebut alas dan tinggi. Sisi yang berada di depan tanda siku-siku ini disebut sisi miring atau hipotenusa. Nah, jadi kalian harus memahami mana alas, mana tinggi, mana sisi miring. Untuk alas dan tinggi bisa kebolak-balik, tapi untuk menentukan sisi miring itu tidak boleh salah. Jadi acuannya adalah sisi yang di depan tanda siku-siku itu disebut sisi miring. Kemudian, misalkan di sini ada segitiga lagi, ABC. Siku-siku di A. Maka sisi di depan sudut A besar ini disebut A kecil. Sisi di depan sudut B besar ini disebut B kecil. Sisi di depan sudut C besar ini disebut C kecil. Kemudian kita lihat rumus Pythagoras. Yang pertama, sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi
tinggi kuadrat. Tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Dengan demikian, kalian harus menghafalkan pengkuadratan untuk memudahkan menghitung. Jadi tugas kalian adalah menulis pengkuadratan 1 sampai 40 di buku catatan. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya sampai 40 kuadrat. Nah, bilangan-bilangan ini adalah bilangan yang sering keluar pada perhitungan teorema Pythagoras. Jadi, apabila kalian hafal, proses menghitungnya akan lebih cepat. Sekarang kita akan ke contoh perhitungan teorema Pythagoras. Misalkan ada segitiga siku-siku seperti ini, A, B, C. Panjang AB adalah 4 cm. Panjang AC adalah 3 cm. Tentukan panjang BC. Nah, kalian harus menentukan dulu BC itu sebagai alas tinggi atau sisi miring. Nah, ternyata dia di depan tanda siku-siku. Berarti BC sebagai sisi miring. Maka tulis rumusnya dulu. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sisi miringnya sisi yang apa? Yang BC. Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. Nah, ini tadi dari tugas tadi ya. BC kuadrat sama dengan 25. Kuadrat kebalikannya akar, berarti akarnya 25 adalah 5. Maka kita ketemu panjang BC adalah 5 cm. Berikutnya adalah menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan triple Pythagoras. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kebalikan teorema Pythagoras. Di sini ada gambar segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik A. Tadi sudah kita ketahui bahwa sisi di depan sudut A besar disebut A kecil. Sisi di depan sudut B besar disebut B kecil. Sisi di depan sudut C besar disebut C kecil. Sehingga jika kita masukkan ke rumus sisi miring, maka menjadi sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat plus tinggi kuadrat. Nah, di sini adalah sisi miringnya adalah A kuadrat. Alasnya adalah C kuadrat dan tingginya adalah B kuadrat. Dengan demikian, maka dia adalah segitiga siku-siku di A besar. Nah, ini kalau kita melihat gambar. Jadi kalau sisi miringnya A kecil, maka siku-sikunya di A besar dengan syarat kita masuk ke rumus sisi miring. Bagaimana jika tanpa gambar? Bisa nggak kita menentukan di mana ya siku-sikunya? Oke, gambar ini kita tutup.
Misalkan ada rumus sisi miring yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Maka ini yang jadi sisi miring kan B kecil. Berarti dia siku-siku di mana? Dia siku-siku di B besar. Kalau misal berikutnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka dia siku-siku di mana? Dia siku-siku di C besar. Kesimpulannya, tanpa melihat gambar, kita bisa menentukan bahwa itu adalah segitiga siku-siku di titik apa. Nah, kalau sisi miringnya A kecil, maka siku-sikunya di A besar. Kalau sisi miringnya B kecil, siku-siku di B besar. Sisi miringnya C kecil, maka siku-siku di C besar. Dengan syarat kita masuknya ke rumus sisi miring. Bisa dipahami? Bagaimana kalau kita masuk ke bukan rumus sisi miring? Misal kita masuk ke rumus alas. Alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kurangi tinggi kuadrat. Atau kita masuk ke rumus tinggi. Tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kurangi alas kuadrat. Nah, kita pakai rumus ini. Kita tutup yang tadi. Nah, maka misalkan ada pernyataan A kuadrat sama dengan B kuadrat kurangi C kuadrat. Yang jadi sisi miring yang mana ya? Lihat rumusnya. Oh, sisi miringnya yang setelah sama dengan. Berarti dia siku-siku di B besar. Misalkan ada C kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Mana sisi miringnya? Sisi miringnya A kecil. Berarti dia siku-siku di A besar. Jadi ini nanti garis bawahnya itu ditulis juga ya sebagai tanda. Nanti kalau belajar lagi paham. Terus misalkan di sini B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Berarti siku-siku di mana? Maka dia siku-siku di C besar. Pahami anak-anak? Jadi yang jadi patokan siku-siku di mana adalah sisi miringnya. Selanjutnya kita masih bahas yang sama seperti tadi. Kalau tadi yang ditulis adalah huruf kecilnya, sekarang misalkan huruf besarnya. Tadi rumusnya sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat plus tinggi kuadrat. Sisi miringnya di sini BC. BC kuadrat sama dengan alasnya adalah AB, tingginya adalah AC. Maka dia siku-siku di mana? Dia siku-siku di, ya kalau kita lihat gambar siku-sikunya di mana ya? Di A. Nah, kok beda dengan tadi ya Bu? Nah, ini huruf besar. Kalau yang jadi sisi miring BC, padahal di sini segitiganya adalah ABC, maka siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di huruf kekurangannya. Kan ABC. Di sini sudah ada BC. Berarti yang belum adalah huruf A. Nah, sekarang tanpa melihat gambar. Misalkan sisi miringnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Berarti siku-siku di mana? Ya, AC berarti huruf yang belum disebut adalah B. Misalkan juga AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat.
Berarti dia siku-siku. Di mana? AB. Huruf yang belum disebut adalah C. Itu kalau penulisannya dengan huruf besar. Jadi anak-anak, penulisan dengan huruf kecil dan huruf besar itu artinya beda. Tidak bisa seenaknya sendiri nulis. Ini tadi kalau kita pakai rumus sisi miring ya. Kalau kita pakai rumus alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kurangi tinggi kuadrat. Atau tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kurangi alas kuadrat. Maka misalkan ada BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurangi AB kuadrat. Seperti tadi kita patokannya adalah sisi miring. Oh, sisi miringnya AC. Berarti dia siku-siku di AC. Segitiganya adalah ABC. Berarti dia siku-siku di B. Ya. Misalkan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat kurangi AB kuadrat. Berarti dia siku-siku di, ini BC berarti yang belum ada adalah A. Terus misalkan AB kuadrat sama dengan BC kuadrat kurangi AC kuadrat. Maka dia siku-siku di, ini sisi miringnya BC berarti yang belum ada adalah A. Nah, ini adalah materi seputar kebalikan teorema Pythagoras. Berikutnya adalah menentukan jenis segitiga. Nah, kita gunakan rumus sisi miring untuk menentukan jenis segitiga. Jadi tadi sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, jika hasil yang kiri sama dengan hasil yang kanan, maka kesimpulannya dia adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan sisi miring kuadrat lebih dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat, perhatikan tandanya ya, maka dia adalah segitiga tumpul. Berikutnya, sisi miring kuadrat kurang dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat, maka dia adalah segitiga lancip. Contohnya, diketahui segitiga dengan sisi 5 cm, 13 cm, 12 cm. Tentukan jenis segitiganya. Nah, anak-anak perlu diketahui kalau soalnya tidak ada gambarnya, kalian tidak usah bingung. Jadi, segitiga itu kan sisinya ada 3. Nah, yang paling panjang itu selalu jadi sisi miring. Sisi miring adalah sisi terpanjang. Ini diingat-ingat. Berarti nggak perlu digambar. Nah, sisanya adalah alas dan tinggi. Alas dan tinggi kebolak-balik nggak masalah. Yang penting sisi miring nggak boleh keliru. Nah, baru kita masukkan ke rumus sisi miring. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Berarti ini yang jadi sisi miring adalah 13. 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Atau kalian nulis 12 dulu baru 5 juga sama aja. Ini tadi hafalanmu 169 sama dengan 25 ditambah 144. Jadi 169 sama dengan 169. Nah, ternyata kiri dan kanan jumlahnya sama. Maka kesimpulannya adalah segitiga siku-siku. Contoh lain,
Misalkan sebuah segitiga panjang sisinya adalah 7 cm, 9 cm, 10 cm. Pertanyaannya masih sama. Tentukan jenis segitiga. Kamu tentukan dulu, mana ya sisi miringnya? Oh, sisi miringnya paling panjang yaitu 10 cm. Baru masuk ke rumus sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat plus tinggi kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 9 kuadrat plus 7 kuadrat. 100 sama dengan 81 tambah 49. Nah, ini 100, ini 130. Berarti tandanya apa? Kurang dari. Nah, jadi tandanya dari awal sama dengan terus, nanti di akhir hasilnya itu yang menentukan tandanya. Karena tandanya kurang dari, maka dia adalah segitiga lancip. Mudah sekali kan anak-anak? Yang penting kalian itu harus mau mencoba. Semuanya akan jadi mudah. Tapi kalau dari awal kalian sudah males, ya semuanya kalian juga tidak tahu apa-apa. Selamat mencoba. Ini adalah contoh soal berikutnya. Diketahui segitiga DEF, kita belum tahu DEF itu siku-siku atau bukan. G pada DE, artinya titik G itu berada di antara titik D dan E. Sehingga FG tegak lurus DE. Nah, dari kalimat ini kita bayangkan terus kita gambar. Jadi misalkan ada segitiga DEF. Nah, misal Bunur gambar seperti ini. Kamu boleh gambar bagaimana saja, wong dia tidak ada bunyinya segitiga siku-siku kan. Nah, G berada pada DE. Nah, kita misalkan DE di sini. Berarti G itu di garis ini. Nah, misal kita taruh sini. Ini G. FG tegak lurus DE. Nah, tegak lurus itu siku-siku. Nah, berarti biar FG jadi siku-siku, F-nya di mana? Oh, F-nya di sini. Sehingga tadi segitiganya DEF. Nah, ini siku-sikunya di sini. Kalau ini siku-siku, ini sebelahnya pasti siku-siku. Terus kita masuk angkanya. DG 10, GE 24. Oh, Bunur gambarnya salah ya, masa lebih panjang ini. Oke, gambarnya berarti seperti ini. Ini berarti D, E, tadi G-nya di antara sini, karena DG lebih pendek. Nah, berarti F-nya di sini, ini siku-siku. DG 10, GE 24, FG 15. Hitunglah DF dan EF. Nah, di sini jadilah ada dua segitiga siku-siku. Berarti salah ya. Nah, kita mau nyari DF. Ini. Berarti kita pakai segitiga yang kiri. DF sebagai alas tinggi atau sisi miring. Lihat siku-sikunya di sini. Dia di sini. Oh, berarti dia sebagai sisi miring. Maka masukkan rumus sisi miring. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Kalau ada hurufnya dulu yang ditulis. Jangan tiba-tiba nulis angka. Jadi sisi miringnya adalah DF kuadrat sama dengan DG kuadrat tambah FG kuadrat. DF belum tahu. Ini 10 kuadrat tambah 15 kuadrat. DF kuadrat sama dengan 100 tambah 225. DF kuadrat sama dengan 325. Kuadrat pindah jadi akar. Oh, lihat tabelmu. Ternyata 325 nggak bisa diakar, ya sudah tulis aja. Akar 325 cm. Kalau disederhanakan bagaimana? Kalian bisa ngitung pakai pohon faktor. 325 bagi 5, 6, 5. Bagi 5, 13. Maka
akar 325 adalah 5 kuadrat kali 13. Kuadrat kalau di akar kuadratnya hilang, akarnya hilang, tinggal 5 keluar. Akar 13. Nah, gini caranya. Kemudian kalian disuruh menghitung EF. Oke, kita mau menghitung EF. EF berada pada segitiga kedua. Di depan siku-siku juga, berarti dia sebagai sisi miring. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Berarti EF kuadrat sama dengan GE kuadrat tambah FG kuadrat. Jadinya 24 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Maka 24 kuadrat berapa ya di tabel? Kalau belum hafal bisa lihat tabel. Semakin sering hitung nanti kamu semakin hafal. 576 tambah 225. Hasilnya 6 tambah 5 11, 9 10, 7 8. EF sama dengan akar 801. 101 bagi 3, 8 bagi 3 2, sisa 2, 20 bagi 3 6, sisa 2, 21 bagi 3 7. Bagi 3 lagi, 26 bagi 3 8, 24 sisa 2, 27 bagi 3 9. Bagi berapa lagi? Bagi 3 lagi nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa. Sudah ya? Sampai situ. Maka dia menjadi akar 3 kuadrat kali 89. Jadinya 3 akar 89. Pertanyaan berikutnya, kalian disuruh menentukan segitiga DEF, jenis segitiga DEF. Nah, tadi DEF kan gambarnya seperti ini, benar gambar lagi. DEF, tengahnya nggak usah digambar, nggak apa-apa, karena yang tanya DEF. DEF. DF tadi ketemu akar 325 atau 5 akar 13. Terus EF ketemu akar 801 atau 3 akar 89. Nah, DE adalah gabungan DG ya. DG dan EGE. Berarti DE adalah 10 tambah 24 34. Nah, kita di sini harus menentukan mana sisi miringnya dulu. Nah, yang paling panjang ini tadi kan 5 akar sekian, ini 3 akar sekian, ini 34. Berarti yang paling panjang adalah DE. Jadi kita masukkan sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat plus tinggi kuadrat. 34 kuadrat sama dengan, ini kebolak-balik, maaf hurufnya tulis dulu. DE kuadrat sama dengan DF kuadrat tambah EF kuadrat. 34 kuadrat sama dengan akar 325 kuadrat tambah akar 801 kuadrat. 34 kuadrat berapa anak-anak? Ya, ini adalah 2156. Akar dikuadratkan, akar hilang, kuadratnya hilang. Ini juga sama. Maka 2156 sama dengan ini 6, ini 2, ini 11. Berarti tandanya adalah
lebih dari. Kesimpulannya adalah dia segitiga tumpul. Tumpul di mana? Nah, lihat ini tadi. Ini DE, huruf besar. Kalau huruf besar berarti segitiganya DEF. Ini sudah ada DE, berarti yang belum ada adalah F. Maka dia adalah tumpul di F. Bisa memahami? Nah, anak-anak, berikutnya adalah latihan soal. Silakan kalian coba latihan soal yang nanti akan Bu Nur share. Ini adalah titik acuan kamu paham atau tidak. Jangan malas mencoba kalau mau bisa. Ya, sekali lagi kalian kelas 8 sebentar lagi melalui AKM. AKM itu menuntut kalian lebih banyak membaca. Ya. Demikian materi kita hari ini. Untuk latihan soal, Bu Nur share pada slide berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.